Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Bapak Ahmad Yuryanto selaku Sekretaris Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI. Ya Pak Yuryanto, kan kalau kita lihat tadi sebenarnya penjelasan Bapak kondisinya sebenarnya aman saja. Untuk kasus corona ini sudah ditanganin sebegitu baiknya, namun masyarakat tetap saja panik. Sebenarnya apakah perlu dibentuknya tim khusus gitu untuk corona supaya masyarakat mengetahui oh sudah ada yang ditanganin gitu? Kita lebih fokus untuk bagaimana masyarakat ini diberi edukasi, dia berdaya untuk kemudian bisa menolak. Sebenarnya ini bukan masyarakat yang nggak ngerti-ngerti, cuman mari kita rubah cara berpikirnya. Inilah yang saya katakan bahwa peran media menjadi penting. Saya katakan peran media bukan peran organisasi secara khusus itu enggak, tapi peran media. Kita akan menginginkan bahwa di dalam pemberitaan berikutnya itu mungkin proporsi edukasi jauh lebih besar dibanding dengan menceritakan sedang apa ini. Atau lebih parah lagi minta konfirmasi, Pak saya dengar begini, Pak saya dengar begini, yang nadanya nanti justru akan membuat masyarakat makin resah. Oleh karena itu saya berharap betul bahwa sebenarnya berikutnya adalah bagaimana konten mediasi, konten edukasi untuk masyarakat ini menjadi lebih dominan di dalam kaitan dengan pengelolaan ini. Karena kita tahu, pahami bahwa ini penyakit menular. Penyakit menular itu artinya bukan takdir. Ya kalau nggak mau ketularan ya perilakunya yang harus dirubah ini, bukan takdir ini. Ini yang harus diedukasi. Tadi saya katakan beberapa kebiasaan-kebiasaan jelek kita. Batuk tidak menggunakan, menutup masker, tidak menggunakan masker, makan, minum, memanipulasi hidung mulut, tidak cuci tangan. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus. Di samping juga menurun daya tahan tubuh karena pola hidupnya nggak sehat, kurang istirahat, kemudian asupan gizinya nggak benar. Ini semuanya akan menyebabkan daya tahan tubuh menjadi rendah. Oleh karena itu saya justru melihat bahwa yang paling penting adalah bagaimana melakukan upaya pencegahan. Ini menjadi sangat penting karena sejalan dengan adanya kecenderungan perubahan tren penyakit ini. Seperti apa? Nah, di awal-awal bulan Desember, Januari kita tahu bahwa gelombang pertamanya itu adalah sebaran penyakit dari kota Wuhan atau kemudian kita lebarin lagi provinsi Hubei ke daratan Cina. Begitu cepatnya kasus ini bergerak menjadi banyak dan kemudian begitu banyaknya kasus yang jatuh dalam kondisi sakit berat dan kemudian meninggal. Nah, setelah menjelang pertengahan Februari dan sampai sekarang tren ini berubah. Di mainland China angka sakitnya makin turun. Bahkan laporan kemarin itu hanya ada 120 kasus baru. Ini angka terendah sejak dari Januari. Kecenderungan makin turun, bahkan kita lihat di media beberapa rumah sakit daruratnya sudah dibongkar gitu ya. Karena pasiennya banyak berkurang dan banyak yang sembuh. Nah, tetapi second wave-nya ternyata di luar China naik. Kita lihat sekarang angka tertinggi ada di Korea Selatan, di Jepang, di Iran, di Italia, naik. Dan yang lebih khawatir adalah sebarannya makin cepat kemana-mana untuk kasus baru. Banyak sekali negara baru yang melaporkan ada kasus, termasuk kita ya, melaporkan ada kasus. Dan negara yang lain. Kalau nggak salah pada hari ini sekitar 20-an negara baru yang. Nah, artinya di mana letak permasalahan pada cakah tangkal? Karena semua negara di pintu masuknya sudah dilengkapi dengan SOP tentang thermal scan dan sebagainya. Siapapun dengan suhu badan di atas 37,5 pasti ketangkep. Nah berarti ini suhunya di bawah itu. Di bawah 37 sehingga nggak ketangkep thermal scan. Orang yang sakit ini bisa masuk kemana-mana. Nah ternyata ini penelitian masih berjalan terus, tapi kita sudah bisa melihat simpulan-simpulannya. Sekarang ini banyak sekali kasus positif yang gejalanya ringan. Sebenarnya gejalanya itu seperti apa, Pak? Ya, ini kan influenza ya. Pada gambaran klasik dulu adalah panas tinggi, batuk, nyesek, sulit napas. Nah sekarang ini panasnya nggak tinggi, batuknya kadang-kadang, nggak nyesek. Bahkan beberapa dilaporkan nggak ada gejala, tapi positif. Tapi sebenarnya untuk penyebaran virus itu sendiri ketika masuk ke dalam tubuh kita, itu dia akan terlihat setelah berapa lama, Pak?
Ada yang disebut dengan masa inkubasi, masa masuknya virus sampai munculnya gejala. Masuk hari ini sebenarnya hari ini bisa kedetek, tapi belum tentu memunculkan gejala. Gitu kan. Masa inkubasi itu mulai masuknya virus sampai munculnya gejala. Apakah gejala batuk, apakah gejala sesak, apa gejala panas. Nah, awalnya klasik di Wuhan itu rata-rata gejala muncul di hari kedua sampai hari ke-10,2, di mana mean-nya itu sekitar hari ke-5 ke-6. Umumnya begitu. Berarti 5-6 hari yang lalu masuknya sekarang muncul gejala. Nah, di pasca kapal pesiar Diamond Princess yang ada di Yokohama, setelah 14 hari beberapa warga negara Amerika kan dijemput, dibawa ke Amerika, semula negatif, sampai di Amerika jadi positif. Baik. Bahkan ada 21 ya yang di Amerika, bahkan ada yang di Australia juga demikian. Dalam artian itu virus sudah masuk tapi belum muncul gejala seperti awalnya itu ya, kan Pak? Teorinya mengatakan 14 hari gitu ya. Ini lewat dari 14 hari baru muncul. Hari ke-20, hari ke-21 baru muncul. Sehingga para ahli kemudian melihat ini jangan-jangan virusnya berubah nih. Nah, kecenderungan yang kita lihat sekarang inkubasinya ternyata nggak cukup 14 hari. Kadang-kadang 2 kali 14 hari, jadi 28 hari baru muncul gejala, padahal awalnya kan cuma 14 hari. Terus kemudian bukan hanya inkubasinya yang mundur, tetapi gejalanya, yang semula panas dingin nggak panas. Bahkan beberapa kasus nggak ada gejala, tapi positif. Ini yang menyebabkan kemudian mungkin yang kita prediksikan adalah tadi terkait dengan kasus kita, dia masuk ke Indonesia tidak terdetek karena memang nggak ada gejala. Nggak ada gejala, atau mungkin dia panas tidak terlalu tinggi. Atau mungkin dia minum obat sehingga tidak obat penurun panas gitu ya, sehingga kemudian tidak muncul gejala sama sekali, sehingga dia masuk ke tempat kita dan kemudian menular ke orang lain. Dan kalau kita lihat gambaran saudara kita yang sekarang sedang sakit, kayaknya ya kayak kita deh, influenza biasa itu kayak kita. Kalau influenza biasa kan tenang aja, kadang-kadang masih ngotot kerja juga kan. Nah, seperti itu sekarang. Melihat kondisi ini kan kalau sekarang sudah kita lihat bahwa itu seperti kecolongan karena gejalanya tidak terlihat. Apakah perlu ada alat lain, Pak, untuk supaya nanti kita ketika ada orang lain masuk menjadi tantangan kita ya. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang ini para ahli virus seluruh dunia kan sedang berkumpul nih. Berkumpul bukan bari orang yang ngumpul ya, tetapi idenya itu dijadikan satu. Sampai sekarang kan kita belum kenal betul si virus ini. Kan baru 2 bulan yang lalu. Oleh karena itu karakteristiknya belum tahu, sehingga kemudian kita juga belum bisa secara ilmiah membuat suatu formula untuk vaksinnya, membuat suatu formula untuk obatnya. Sampai sekarang belum ada. Masih belum. Tetapi tetap diyakini bahwa semua infeksi virus itu sebenarnya self-limited diseases. Artinya penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya karena daya tahan. Karena dia punya respon imunitas yang baik, sembuh sendiri. Yang pasti di dalam konteks infeksi virus, maka daya tahan tubuh, imunitas itu kunci. Nah, imunitas yang tinggi itu akan ekuivalen dengan kondisi fisik yang bagus, gizi yang bagus, istirahat yang cukup, pikiran yang tenang, itu semuanya terkait dengan imunitas. Oleh karena itu bagi kita sekarang yang penting, masyarakat ini sudah ngerti kok. Mari sadar saja supaya nggak ikut-ikutan panik, maksud saya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Yuryanto atas informasinya. Kita berdoa semoga saja kasus virus corona ini bisa cepat diselesaikan. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami terkait kasus virus corona. Dan selanjutnya kami akan wawancara sejumlah narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.